Hai ladies, di rumah kalian lagi hujan nggak? Di rumahku lagi gerimis nih. Biasa November rain. Oh iya, kalian pernah nggak sih ngerasa insecure tentang pasangan? Kayak mikir, siapa ya yang mau nerima kekuranganku? Siapa yang bakal selalu sabar ngadepin aku? Dan siapa ya yang bakal bersyukur milikin aku? Pertanyaan yang mungkin dialami hampir semua orang. Gak munafik sih, mau seyakin apapun sama muka cantik kita, sama perilaku baik selama ini, sama kepintaran yang dipunya, pasti tetap ngerasa ada sisi yang mungkin gak bisa diterima orang. Dan itu adalah kelemahan. Kelemahan bisa melemahkan diri kita sekaligus bisa menguatkan kita. Gak selalu kok malu sama kelemahan diri sendiri. Tapi juga gak selalu bangga sama kelemahan diri. Ya kali kan bangga sama kelemahan diri. Ada beberapa orang yang berani menunjukkan kelemahannya agar orang-orang di sekitarnya menerimanya apa adanya. Dan ada juga yang menyembunyikannya dengan rapat agar orang lain di sekitarnya gak berpikir dia lemah. Kita diberi pilihan untuk berani menunjukkan atau malah menyembunyikan saja. Tapi perihal pasangan, bisa gak kita menyembunyikannya? Yakin gak dengan menyembunyikannya di awal akan pasti diterima di akhir? Rumit memang, tapi bagiku kelemahan adalah hal yang selalu dimiliki semua orang. Jadi gak cuma aku yang lemah. Semua orang juga pasti bakal merasa lemah pada fase tertentu. It's okay. Ini adalah salah satu penerimaan pertama ke diriku tentang sebuah kelemahan. Aku gak harus nutupinya dengan erat, dan gak harus juga nunjukin ke semua orang. Aku gak perlu malu dengannya dan aku bisa bangkit karenanya. Akan ada kelemahan-kelemahan selanjutnya yang gak akan pernah habis. Ya itulah tanda kita sebagai makhluk tidak sempurna. Buatku menunjukkan kelemahanku dari awal ke calon pasanganku adalah hal yang penting. Karena perihal pasangan, kita gak ingin tergantikan. Penerimaan yang kita harapkan memang gak selalu sesuai. Tapi aku yakin kok pasti ada yang menerima. Dan sebaliknya, kita menerima kekurangannya. Hal seperti ini memang tidak harus terjadi di semua pasangan. Namun, saling menerima adalah salah satu bentuk cinta yang sesungguhnya kepada Sang Pencipta dan ciptaannya. Dan ketika penerimaan ini terbentuk, kedua manusia ini akan saling mengisi dan melengkapi yang menjadikannya seolah-olah sempurna. Tapi ingat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu Tuhan memberikan cobaan untuk menguji kita apakah memang pasangan ini mampu bersama atau tidak. Hal itu gak bisa dihindari dan akan terus-menerus terjadi. Tugas kita hanya yakin pada semuanya bahwa kita gak mampu melaluinya tanpa pasangan kita. Dan bahwa Tuhan tidak akan salah meletakkan beban pada hambanya. Untuk pasanganku, kamu adalah temanku. Teman yang akan selalu hadir dalam setiap fase hidupku. Teman yang bersama-sama saling bertumbuh.
Teman yang mampu menerima segala bentuk diriku. Teman yang tidak akan bosan kuajak ngobrol ke sana kemari. Teman yang ketika aku mendengkur, kamu malah tertawa dan gak ngerasa terganggu. Teman yang kemana-mana tanpamu, aku merasa hampa. Dan teman yang membuatku bersyukur setiap waktu. Kehadiranmu bukanlah hal yang biasa di hidupku. Bahkan setiap harinya merasa luar biasa. Hal termenjengkelkan pun aku merasa itu luar biasa. Melihat wajahmu yang menyebalkan setiap hari dan melihat kelucuanmu ketika tidak mau menatapku. Semua adalah hal yang terus kusyukuri sepanjang waktu. Sesusah apapun hidup kita di normalnya kehidupan orang lain, gak sesusah kalau hidupnya sama kamu. Semua adalah bagian dari jalan hidup kita, menjadi sebuah proses bertumbuh bersama yang selalu kuhargai, membuatku gak ingin berpisah. Bahkan sedetik pun darimu. Terima kasih telah membuatku percaya bahwa bahagia adalah tentang rasa, bukan tentang bentuk. Dan perihal bersamamu, aku tidak ingin hanya menjadi teman hidup ataupun pasangan sehidup semati. Tapi pasangan sampai di kehidupan selanjutnya. Sampai bertemu di sana. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi bekal kita membangun rumah di sana.